Melakukan ibadah haji adalah impian jutaan umat muslim di seluruh dunia. Namun, karena keterbatasan jarak dan biaya, hanya menjadi harapan. Namun, pada zaman dahulu, beberapa tempat di Indonesia dipercaya sebagai pintu menuju dua kota suci, Makkah dan Madinah. Di mana sajakah itu? Gua Safarwadi. Gua Safarwadi berada di pemijahan Tasikmalaya yang konon bisa menembus ke kota suci Makkah. Gua dengan lorong sempit dan gelap itu ramai dikunjungi wisatawan yang hendak berziarah. Melihat dari dekat gua yang bisa menembus ke kota Mekah Al-Mukarramah. Cerita ini tentu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun hal menarik dari gua ini yang mungkin saja benar bisa membawa ke kota Mekah hanya untuk orang-orang tertentu seperti waliullah. Keunikan dari Gua Safarwadi ialah memiliki stalaktit dan stalagmit berwarna kuning keemasan. Kemudian memiliki lorong cabang yang diyakini sebagai jalur para wali dari Banten, Cirebon, Surabaya hingga sampai ke Makkah. Memiliki lekukan dinding yang menyerupai kopiah haji dan memiliki sumber air yang mengalir meski kemarau panjang. Selain itu, Gua Safarwadi juga menjadi tujuan wisata berziarah ke makam waliullah. Selanjutnya adalah Gua Sunyaragi Cirebon. Gua Sunyaragi Cirebon atau yang disebut juga Taman Sari Sunyaragi Cirebon merupakan sebuah taman dari kerajaan Kesultanan Cirebon. Adalah Gua Sunyaragi Cirebon. Gua Sunyaragi Cirebon memiliki sejarah panjang. Mulai dari abad ke-16 hingga tahun 1937. Gua ini dibangun oleh berbagai macam tujuan, seperti tempat meditasi, tempat beristirahat keluarga kerajaan, dan pelatihan ilmu kanuragan. Panembahan Pakungwati I membangun Gua Sunyaragi pada abad ke-16. Kemudian, Pangeran Kararageng, cicit Sunan Gunung Jati membangun kembali Gua Sunyaragi pada akhir abad ke-17. Dilanjutkan oleh Pangeran Adiwijaya. Pada tahun 1852 dengan bantuan arsitek etnis Tionghoa. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda melakukan pemugaran Gua Sunyaragi pada tahun 1937. Keunikan Gua Sunyaragi konon terdapat sebuah pintu menuju kota Mekah. Hal ini seperti benar karena ibunda dari Sunan Gunung Jati, yakni Nyi Mas Rara Santang, yang menikah dengan pangeran dari Jazirah Arab. Selain itu, keunikan dari Gua Sunyaragi adalah gua ini dikelilingi oleh danau Jati sehingga tampak seperti istana air. Di dalam gua terdapat relief-relief kuno dan peninggalan sejarah. Di sekitar gua terdapat daerah kandang perahu, tempat perahu dikandangkan atau ditambatkan.
Di Goa Sunyaragi juga dipercaya sebagai tempat bermeditasi atau bertapa oleh orang-orang yang menginginkan kepangkatan, ilmu kanuragan, dan pesugihan. Lawang Siblawong. Selanjutnya masih di Cirebon adalah Pintu Siblawong yang berada di komplek Keraton Kanoman. Ini dipercaya sebagai pintu gaib menuju Mekah. Pintu gerbang besar berwarna putih di area Siti Hinggil komplek Keraton Kanoman dipercaya memiliki daya mistis yang kuat. Siblawong namanya. Dengan tinggi sekitar 8 meter, Siblawong pun terlihat kokoh. Tak hanya itu, Siblawong juga dipercaya sebagai penghubung antara alam nyata dan alam gaib. Menurut pihak keraton, mengatakan kalau Siblawong berasal dari bahasa Sunda kuno yang memiliki arti tinggi. Dan berdasarkan nasah kuno, Siblawong sudah ada sejak era Prabu Jaya Bupati sekitar tahun 1030 hingga 1045 Masehi. Srijaya Bupati merupakan raja ke-20 dari Kerajaan Pajajaran. Lawang Siblawong juga menjadi salah satu ritual diselenggarakan oleh pihak keraton, yakni Maulid Nabi dan Panjang Jimat. Maka setiap iring-iring akan melewati Lawang Siblawong. Lawang Siblawong terbuat dari kayu jati tua yang terkenal kuat dan terdapat ornamen keramik kuno dari Cina sebagai sebuah tanda akulturasi budaya. Lawang Siblawong diyakini sebagai pintu terbesar di Cirebuk. Diyakini juga bahwa pintu Siblawong juga menjadi inspirasi Dendel buat gerbang serupa di negara Prancis. Pintu Siblawong diyakini ada di 3 tempat, yakni Keraton Kanoman, Kerajaan Pajajar, dan Kahyangan. Dari ketiga tempat tadi, bisa kita simpulkan banyak orang-orang tertentu yang memiliki karomah yang dapat menembus gaib. Sangat mungkin apabila dengan karomahnya, para wali dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang yang bijak, hendaknya kita menghargai apa yang diwariskan leluhur kita dengan menjaga agar tetap lestari.